Pada sesi yang lalu kita telah membahas tentang prosesor Intel Core Ultra, khususnya perbedaan antara prosesor Intel Core Ultra yang masih membutuhkan atau menggunakan chipset pada motherboardnya dan prosesor Intel Core Ultra yang sudah tidak lagi menggunakan chipset pada motherboardnya, karena chipset tersebut telah disatukan ke dalam prosesornya. Pada saat itu sudah diberikan contoh bahwa untuk prosesor Intel Core Ultra yang masih membutuhkan chipset pada motherboardnya antara lain adalah Intel Core Ultra seri 2, yaitu prosesor desktop Intel Core Ultra yang memiliki nama sandi Arrow Lake S. Ini yang tipe desktop. Dan yang kedua adalah prosesor mobile Intel Core Ultra. Kalau mobile berarti dia digunakan untuk laptop, yaitu yang bernama sandi Arrow Lake HX. Keduanya ini, baik yang versi desktop maupun yang versi laptopnya atau mobile ini, dia masih membutuhkan atau masih menggunakan chipset pada motherboardnya, di mana chipsetnya itu dikenal dengan istilah PCH, Platform Controller Hub. Seperti itu penjelasan pada sesi yang lalu. Sedangkan untuk prosesor Intel Core Ultra yang sudah tidak membutuhkan lagi chipset pada motherboardnya, diberikan dua contoh saat itu adalah prosesor mobile Intel Core Ultra yang bernama sandi Arrow Lake U dan Intel Core Ultra bernama sandi Arrow Lake H, di mana keduanya adalah tipe prosesor mobile, yaitu yang biasa digunakan untuk laptop. Pada saat itu pula dipertanyakan komponen-komponen apa yang terdapat di dalam chip prosesor Core Ultra tersebut. Kali ini kita akan membahas komponen-komponen penyusun dari prosesor Intel Core Ultra tersebut. Kita mulai dulu dari prosesor tipe desktop, yaitu prosesor Intel Core Ultra yang memiliki nama sandi Arrow Lake S, di mana prosesor ini masih membutuhkan chipset pada motherboardnya. Nah, sebagaimana telah kita ketahui bahwa pada prosesor Intel Core Ultra, chipnya itu terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi di sini kalau saya gambarkan, ini adalah garis yang luar ini adalah prosesornya, saya perbesar di sini. Ini kemasan prosesornya. Maka di tengah-tengahnya itu ada chip. Nah, chipnya ini saya gambarkan di sini, yang besar ini. Aslinya, chipnya itu perbandingannya dengan kemasan prosesornya tidak semacam ini. Chipnya itu kecil, di tengah begini. Kecil. Nah, ini saya perbesar ini karena saya membuat tulisan-tulisan di dalamnya yang merupakan komponen-komponen yang mengisi pada core tersebut. Supaya jelas saya besarkan. Jadi ingat ya bahwa chip dari prosesor Intel Core Ultra itu kecil ya, ada di tengahnya. Kalau ini hanya saya perbesar saja. Baik, kita bahas satu persatu. Sebagaimana telah diketahui bahwa chip pada prosesor Intel Core Ultra ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yaitu ada yang dikenal dengan compute tile, kemudian ada SOC tile, dan ada graphic tile, dan ada IOE tile. Kita bahas satu persatu sambil mengulang penjelasan tempo yang lalu. Kita bahas dulu mengenai compute tile. Compute tile ini disebut juga dengan nama CPU tile, yaitu Central Processing Unit tile. Ini merupakan tile atau core di sini ya, yang paling utama. Dari semua ini dia tergolong yang paling utama. Karena apa? Seluruh komputasi secara umum akan dilakukan di sini. Jadi data-data yang masuk ke dalam komputer itu secara umum dia akan diproses di sini dulu.
pada compute tile ini terdapat komponen-komponen yang bertugas untuk pengolahan, antara lain komponen-komponen utama yang ada pada compute tile ini adalah P-cores, E-cores, dan Intel Thread Director. Apakah cuma itu? Tidak. Ini yang paling utama. Kita bahas secara singkat. Untuk P-cores, P-cores merupakan kependekan dari performance cores. Jadi ini core yang terutama dia bekerja untuk menampilkan performanya. Artinya di sini ini adalah core yang bertugas untuk mengolah data-data dengan beban kerja berat. Misalnya untuk analisis data yang kompleks. Untuk pokoknya semua kegiatan yang berat akan diberikan kepada P-cores ini. Jadi core yang khusus untuk mengolah data-data dengan beban kerja yang berat. Dan di sini ada juga E-cores di dalam compute tile ini. E-cores, efficient cores, yaitu cores yang efisien energi. Ini bertugas untuk mengolah pekerjaan-pekerjaan dengan beban kerja yang ringan. Jadi ini berbalikan dengan yang P-cores ini. Contoh pekerjaan yang ringan misalnya dia menangani sistem operasi, updating sistem operasi, mengontrol email, menjalankan antivirus, dan lain sebagainya. Yang tugas-tugas ringan itu akan dikerjakan oleh E-cores. Kemudian ada komponen lain yang menjadi salah satu penyusun di dalamnya, yaitu yang dikenal dengan nama Intel Thread Director. Intel Thread Director ini akan bekerja sama dengan sistem operasi, misalnya Windows. Dia bertugas untuk mengatur aliran data. Data ini harus dikerjakan di mana? Dia dikerjakan di P-cores, atau di E-cores, atau ada di LPE-cores, atau di mana, atau di NPU. Maka disinilah penentunya, dialah yang mengatur data tersebut cocoknya diolah di mana. Nah, ini pembahasan secara ringkasnya. Detailnya nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian di sini ada SoC tile, System on Chip Tile. Di dalam SoC tile ini ada NPU, Neural Processing Unit, yang bertugas untuk mengolah data-data yang berkaitan dengan AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan. Termasuk di dalamnya data-data atau hal-hal yang berkaitan dengan machine learning nanti di situ. Ini tugasnya dia. Di dalam SoC tile ini ada juga IMC, yaitu Integrated Memory Controller. Jadi ini adalah memory controller. Tugasnya apa? Dialah yang mengatur, mengalirkan data secara langsung menuju ke memori utama. Jadi keluar masuknya data melalui memori utama itu nanti akan diatur oleh IMC ini, Integrated Memory Controller. Kemudian di sini ada Media Engine. Ini dia secara singkatnya, dia nanti yang terlibat dalam pengolahan grafis di sini. Jadi grafis nanti tidak hanya diolah di sini juga ya. Nah, kemudian di sini ada Display Engine. Dialah yang bertugas untuk menyalurkan data atau mengoneksikan data yang sudah terolah ini menuju keluar, menuju ke monitor. Jadi mengatur aliran data itu menuju keluar prosesor ini. Data-data itu adalah data-data visual yang nanti akan ditampilkan di layar monitor. Dan di sini juga ada PMU, Power Management Unit, atau nama lainnya orang sering menyebut PMC, yaitu Power Management Control. Apa fungsinya? Dialah nanti yang mengatur, mendistribusikan daya. Mendistribusikan ke daya ke semua tile yang ada. Termasuk di dalamnya, dia nanti yang bertugas untuk mematikan atau menghidupkan tile-tile penting. Misalnya kayak tile compute tile dan graphic tile. Dia bisa mematikan dan menghidupkan kembali. Bagaimana itu? Fungsinya apa? Nanti ada penjelasan tersendiri secara detail. Selain itu, SoC ini juga
dia mampu melakukan pengolahan atau perhitungan-perhitungan untuk beban-beban kerja yang ringan, yang hemat energi, berdaya rendah. Bagaimana bisa begitu juga nanti ada bahasan tersendiri. Dan dia juga SOC Tile ini yang mengatur aliran data, komunikasi data antar tile. Jadi nanti akan diatur oleh SOC Tile ini. Kemudian grafik tile. Grafik tile ini dikenal juga dengan nama IGPU tile atau GPU tile. GPU adalah Graphic Processing Unit, kalau IGPU Integrated Graphic Processing Unit. Jadi nama lain graphic style adalah GPU tile atau IGPU tile. Tapi banyak juga yang menuliskan dia TGPU. Jadi T-nya kecil, G-nya besar, P-nya besar, U-nya besar. T ini kayaknya kependekan dari tile sih, kayaknya seperti itu. Nah, di dalam graphic tile ini terkandung komponen-komponen yang semuanya nanti akan terlibat dalam pengolahan grafis sendiri. Karena fungsi utamanya dia ini di sini adalah pengolahan grafis. Di sini ada yang namanya XE course, ada RTU, Ray Tracing Unit, kemudian ada Graphics Rendering Pipeline, atau Sampler and Geometry Pipeline. Ada pula cache memory internal. Dalam kaitan ini ada L1 cache dan L2 cache. L1 cache adalah level 1 cache. L2 berarti level 2 cache. Jadi ini merupakan cache memory internal yang ada pada core graphic tile itu sendiri. Kemudian di sini ada D2D. D2D itu kependekan dari die to die. Jadi die to die interconnect. Apa ini artinya semua? Apa tugasnya dia? Kita bicarakan pada sesi yang berikutnya nanti secara per seri. Selanjutnya di sini ada IOE tile, Input Output Extender tile. Sesuai dengan namanya, maka tile ini merupakan perpanjangan tangan dari SOC tile. Di sini nanti dia berfungsi untuk memberikan jalur-jalur tambahan, jalur konektivitas tambahan yang nanti akan berhubungan dengan komponen-komponen yang ada di luar prosesor. Misalnya di sini ada jalur tambahan untuk PCIe. Ini saya tuliskan PCIe plus itu, plus ini tambahan ya. Jadi jalur PCIe tambahan di sini. Ada pula dia di sini jalur tambahan untuk Thunderbolt dan USB 4. Ada pula di sini untuk jalur tambahan ke DP. DP itu DisplayPort. Di sini saya tuliskan controller, karena controller itu pengendali. Dialah yang mengendalikan nanti untuk komunikasi dengan perangkat-perangkat yang terhubung yang menggunakan PCIe, Thunderbolt, USB 4, dan DisplayPort. Di sini juga ada D2D interconnect, atau tadi sama ya, D2D itu kependekan dari die to die interconnect. Nah, ini adalah komponen-komponen penyusun pada setiap tile. Bagaimana bahasan lengkapnya, detailnya untuk masing-masing tile ini akan kita bahas pada sesi berikutnya secara berseri atau bertahap. Semoga bermanfaat bagi Anda. Ketemu lagi pada sesi berikutnya.